Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dengan Inspirasi Fisika Kehidupan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas teori relativitas khusus untuk mencoba menghitung kecepatan malaikat dan memahami peristiwa Isra Mi'raj. Saat kita naik kereta api, kita melihat pemandangan luar seakan-akan bergerak ke belakang. Padahal sesungguhnya kereta api yang maju. Namun saat kita berada di dalam pesawat terbang, kita tidak merasakan bahwa pesawat itu terbang. Bahkan saat kita melihat jendela, melihat pemandangan luar, tidak bergerak sebagaimana kereta api. Padahal kecepatan pesawat jauh lebih besar daripada kecepatan kereta api ataupun kendaraan darat lainnya. Bahkan saat kita melihat pesawat terbang tinggi, kita melihat seakan-akan bergerak sangat pelan. Padahal ketika bergerak sangat rendah, kecepatan pesawat itu sangat cepat. Itulah yang kita mengatakan bahwa benda itu bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap suatu acuan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sifat gerak adalah relatif. Artinya, benda bergerak atau diam, cepat atau lambat sangat tergantung dari kerangka atau titik acuan pengamat. Sehingga saat kita berada di kereta api di stasiun, seakan-akan bergerak mundur padahal kereta di sebelahnya yang maju atau sebaliknya. Seakan-akan kereta yang kita naiki bergerak maju padahal sesungguhnya kereta sebelahnya yang mundur. Sehingga saat kita berada di dalam kereta api yang bergerak, kita mengatakan kereta api kita itu diam terhadap orang yang ada di dalam kereta. Itulah relativitas. Maka Albert Einstein memberikan dua postulat terkait dengan relativitas yang berbeda. Yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Sehingga untuk kecepatan relativistik atau kecepatan benda yang mendekati kecepatan cahaya membuat rumus yang berbeda. Sebagai ilustrasi, misalnya sebuah pesawat terbang ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya bergerak terhadap bumi, kemudian melepaskan roket dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya terhadap pesawat, maka menurut relativitas Newton atau kecepatan relatif Newton atau fisika klasik, maka kecepatan roket terhadap pengamat di bumi adalah 1,4 kali kecepatan cahaya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Einstein, di mana kecepatan benda atau partikel itu lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sehingga dengan rumus relativitas Einstein ini, Einstein berhasil menghitung berapa kecepatan relatif roket ini terhadap pengamat yang ada di bumi, yaitu sebesar 0,946 kali kecepatan cahaya. Hingga kecepatan cahaya yang sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon atau sekitar 300.000 km per sekon ini adalah kecepatan benda yang ada di bumi menurut Einstein. Sehingga menurut teori relativitas khusus, panjang, massa, waktu itu relatif sifatnya. Artinya bergantung dari acuan pengamat besarnya. Berbeda dengan fisika klasik Isaac Newton yang menganggap ruang dan waktu itu konstan, sehingga panjang massa waktu adalah tetap. Sehingga rumus kontraksi panjang itu dirumuskan L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu selalu lebih kecil dari 1. Sehingga panjang benda yang pada kerangka bergerak itu lebih kecil daripada panjang benda pada kerangka diam. Sehingga ini dikenal dengan rumus penyusutan panjang. Sedangkan untuk massa itu lebih besar. Sedangkan untuk waktu itu juga mengalami pemuluran, ya, atau delta T selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada delta T0 atau selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Sehingga rumus ini dikenal dengan pemuluran waktu atau pemulihan waktu. Sedangkan energi itu juga mengalami relativistik. Dan energi benda diam artinya massa benda yang diam itu setara dengan M0C kuadrat. Sedangkan kalau benda bergerak, massanya adalah massa relativistik E sama dengan mc kuadrat. Sebagai ilustrasi, kalau sebuah benda atau partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya, maka nilai akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 0,8. Artinya, kalau ada sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya,
maka panjang diamnya itu akan menjadi 0,8 kali L0 atau terjadi penyusutan 20% daripada panjang ketika benda itu diam. Sedangkan kalau bergerak dengan kecepatan yang lebih besar, yaitu 0,8 kali kecepatan cahaya, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah 0,6. Bahkan kalau semakin cepat bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C atau sekitar 0,87 kali kecepatan cahaya, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,5 atau setengah. Ini artinya kalau sebuah partikel bergerak dengan kecepatan setengah akar 3 kecepatan cahaya, maka masa bergeraknya itu sama dengan 2 kali masa diamnya. Demikian juga dengan waktunya menjadi 2 kali daripada waktunya ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Dari rumus-rumus itulah kita mencoba menghitung berapa kecepatan malaikat itu. Dari informasi dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ini artinya para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu 50.000 tahun. Sehingga dengan rumus dilatasi waktu, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T0 adalah 1 hari. Ini artinya waktu yang dihitung oleh malaikat yang terbang menghitung dirinya dengan acuan dirinya sendiri. Sebagaimana ketika orang di dalam kereta api yang bergerak, seakan dirinya adalah diam terhadap kereta api itu. Sedangkan delta T adalah sama dengan 50.000 tahun. Sama dengan 50.000 kali 365 seperempat hari. Atau sama dengan 18.262.500 hari. Ini manusia memerlukan waktu 50.000 tahun untuk melakukan perjalanan sebagaimana malaikat. Sehingga dengan rumus dilatasi waktu, kita mencoba menghitung berapa V, berapa kecepatan malaikat. Dengan memasukkan angka yang ada, 18.262.500, kemudian dibalik agar tidak seper, kemudian menghilangkan akarnya dikuadratkan, maka V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 0,99999 atau sama dengan 1. Artinya bahwa V itu sama dengan C. Yang berarti bahwa kecepatan malaikat sama dengan kecepatan cahaya. Allahu a'lam. Yang jelas kita diinformasikan bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sehingga ketika bergerak pun dengan kecepatan cahaya. Dan ini dibenarkan oleh penemuan dari para ilmuwan yang mengamati partikel muon. Yang merupakan partikel yang berada pada ketinggian sekitar lebih dari 6.000 meter dari permukaan laut yang merupakan partikel yang berasal dari sinar kosmis atau dari luar angkasa yang bergerak dengan kelajuan sekitar 2,994 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau setara dengan 0,998 kali kecepatan cahaya dan mempunyai umur rata-rata sebelum meluruh menjadi elektron dan positron yaitu sekitar 2 kali 10 pangkat min 6 detik atau 2 mikrosekon. Dengan rumus jarak V kali T, maka hanya menempuh jarak 600 meter. Nah, karena bergerak mendekati kecepatan cahaya, diperlukan dilatasi waktu, sehingga waktu umurnya menjadi 31,6 kali 10 pangkat min 6 sekon, atau mempunyai umur 16 kali lebih panjang daripada waktu diamnya. Sehingga bisa dihitung bahwa jarak tempuh dari muon itu bisa mencapai 9.500 meter. Itulah makanya muon banyak dideteksi ada di permukaan laut. Nah, selanjutnya bagaimana kita memahami peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj dikabarkan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Kemudian Rasulullah mengabarkan dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari anak sahabat Anas bin Malik
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda menyampaikan kabar ini kepada kaum di Mekah bahwa bahwa beliau pada malam hari itu didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa kendaraan buruk yang kemudian melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kita juga sebelumnya mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah dioperasi dadanya, dibuka dadanya dengan dicuci dengan air zam-zam yang bersih. Kemudian ketika naik ke langit dan seterusnya, yang kesimpulannya beliau mendapatkan wahyu atau perintah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Nah, itulah kesimpulannya bahwa ketika beliau mengabarkan dengan buruk itu adalah kilat. Buruk artinya adalah kilat. Dengan malaikat Jibril berarti kecepatan cahaya. Sehingga dengan dilatasi waktu kita bisa tahu bahwa delta T itu lebih besar dari delta T0. Artinya bahwa perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke langit atau Sidratul Muntaha pada sebagian malam dengan kecepatan malaikat Jibril. Sehingga menurut orang yang di bumi Mekah pada waktu itu, ini adalah perjalanan yang tidak mungkin karena itu pasti waktunya yang lama, bahkan puluhan ribu tahun. Padahal itu adalah benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu tentunya sebagaimana orang yang di dalam pesawat mengatakan diam di terhadap pesawat, maka dalam kerangka diam delta T0 itu lebih pendek. Ya. Sehingga kita harus senantiasa membenarkan sebagaimana Abu Bakar senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak seperti Abu Jahal dan orang-orang yang mempercayai Abu Jahal. Karena bahasa kita untuk mengimani peristiwa Isra Mi'raj adalah bahasa keimanan. Karena keimanan adalah sesuatu senantiasa membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulul karim. Maha benar Allah dan segala kekurangan adalah karena keterbatasan ilmu saya dalam menyampaikan peristiwa ini. Wallahu alam.